Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Polda Metro Jaya didesak relawan Jokowi untuk segera menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa agar menghindari tudingan adanya diskriminasi hukum sebagai bentuk perlawanan. Kemudian kubu Roy balik melaporkan Rismon Sianipar dan salah satu relawan Jokowi atas dugaan fitnah dan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak lakukan penahanan. Ini memang ada unsur kesengajaan untuk memaksakan LP-LP itu. Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Sang kuning, Asyulan Sianipar. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo resmi melaporkan Lecumanan dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Kuasa hukum Roy Suryo menjelaskan, laporan terhadap Lecumanan dibuat karena yang bersangkutan melaporkan kliennya Roy ke Polres Jakarta Selatan pada 26 April 2025 lalu. Kala itu Lecumanan melaporkan Pradi Bersatu sebagai korban dari kasus fitnah ijazah Jokowi. 4 hari berselang, barulah Jokowi melaporkan Roy CS ke Polda Metro Jaya. Adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan, ujaran kebencian dengan korban adalah Pradi Bersatu. Ini memang ada unsur kesengajaan untuk memaksakan LP-LP itu. Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Selain Lecumanan, Roy juga melaporkan mantan teman seperjuangannya di kasus ijazah, yaitu Rismon Sianipar. Rismon dilaporkan karena konten di podcast YouTube-nya terus-menerus mengunggah polemik pencatatan aset di Kemenpora saat Roy menjabat Menpora. Rismon Asyulan Sianipar dilaporkan dengan 2 pasal pidana, 434 KUHP, yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438, yaitu persangkaan palsu. Dan di podcast milik pribadinya Baligi Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagai balasan, relawan Jokowi dari Pradi Bersatu mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa lalu. Mereka mendesak agar polisi segera limpahkan berkas perkara tahap 2 terhadap Roy CS, yakni penahanan tersangka. Relawan Jokowi ini menilai tak kunjung ditahannya Roy Suryo akan menimbulkan dugaan ada diskriminasi hukum. Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak lakukan penahanan. Ini diskriminatif. Saya tanya, Stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke, clear ya. Kemudian terjadi pidana berulang ini, siapa yang menjadi objek? Pak Jokowi. Clear, bos. Ini bukan persoalan anak dengan bapak. Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, Bang Dasko, yang saya sangat sayangi. Mohon Bang Dasko, ini harus diberikan atensi. Berikan atensi keras ini. Di waktu bersamaan, Rismon kembali menantang Roy Suryo dengan merilis buku monografi otentikasi ijazah Joko Widodo. Rismon kembali mempertanyakan kepakaran Roy Suryo sebagai peneliti karena tak memiliki tulisan karya ilmiah tentang ijazah Jokowi. Peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu. Itu politis. Peneliti itu mengikuti data. Uji lagi, ulangi lagi dengan data baru. Itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya yang 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah. Kan begitu. Kasus ijazah Jokowi yang sudah berproses lebih dari setahun, hingga kini belum ada kepastian soal status berkas perkara di Kejaksaan Tinggi DKI. Akibatnya, polemik antar kubu terus melebar hingga memunculkan laporan baru di polisi. Tim Liputan, Kompas TV.